Kita bisa membuat sebuah consumer brand yang untuk generasi baru dan bisa ngasih experience yang berbeda dengan menggunakan teknologi. Tapi prakteknya memang susah. Kemajuan teknologi kadang-kadang malah cuma gimmick jadinya. Dan paling penting kenyataannya, sekeren-kerennya online, ya masih 80%, 90% lah transaksi di Indonesia itu masih offline. Kita kira, ini banyak yang kegocek nih, seluruh dunia kegocek. Kita kira setelah pandemi, during the pandemi kan jualan online naik ya? Iya. Dikira behavior digital itu akan bertahan, akan sustain, groceries online segala macam. Enggak ternyata. Sebelum pandemi ada 9. 9. Sekarang? Pas pandemi jadi 2. Oh, merosot drastis. Tutup semua. Dan sekarang? Sekarang 9 mau jadi 14. Oh. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya Dipta. Kalau kalian udah baca judul atau melihat thumbnail dari Gizmo Talk kali ini, mungkin sudah nggak asing sama sosok yang ada di sebelah saya nih. Apalagi kalau kalian penyuka sepatu, sneakers, dan apapun itu namanya ya. Apalagi brand lokal nih. Ada Yuka Harlanda dari Brodo. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Apa kabar, Bapak? Aduh, baik sih alhamdulillah. Jadi kita buat ini lagi nih, perkenalan buat sama Gizmo Friends yang belum tahu gitu ya. Brodo gitu. Brodo kan sebuah brand, sekarang lebih suka disebut sebagai brand apa sih? Brand sepatu, brand fashion, atau apa? Gue juga bingung sebenarnya. brand lifestyle aja. Brand lifestyle. Oke. Brand lifestyle pria. Jadi Gizmo Friends, saya dan Yuka itu pertama kali berkenalan kurang lebih hampir 1 dekade lalu ya. Dan waktu itu industri startup lagi menggeliat. Seru-serunya. Gitu. Dan salah satu yang menarik yang muncul adalah Brodo ini dengan produk sepatunya di antara pergulatan teknologi gitu. Wah, ini ada pergulatan dari ranah sepatu gitu. Dan yang menarik nih Gizmo Friends, waktu itu salah satu alasannya adalah tidak nemu sepatu yang ukurannya pas. Oh, mulainya, iya benar. Bener gak sih itu? Benar. Oke, mungkin cerita lagi gimana sih? Sepatu nggak pas tuh emang ukuran sepatu lu berapa, Pak? Iya, bro, tuh. Oke. 30 cm. Alias kalau di 46, nomor, 46. oh, bukan ukuran yang umum ya? Bukan ukuran yang umum, cuman memang kaki gue agak lebar. Oke. Panjangnya 29, jadi kalau panjang tuh 45, tapi kalau lebar tuh 46. Susah tuh, nyari yang kayak gitu tuh di Indonesia nggak banyak. Bukan ukuran normal ya? Bukan ukuran normal, itu dari kecil sebenarnya. Oh gitu? Dari SMP kelas 3 tuh udah susah nyari sepatu. Oke. Jadi menyiasatinya gimana lu dulu? Ya beli sepatu merek luar negeri dan mahal. Oke. Oh. Sampai keluar juga? Enggak, belinya di mall dan harganya kan 1 juta, koma sekian. Jadi waktu masih dibiayain orang tua kan ya nggak mikirin ya. Tapi pas kuliah, mulai kerasa berat beli sepatu? Pas kuliah, pas bulanannya udah dijatahin. Oh. Jadi masa biaya hidup sebulan dipakai buat beli sepatu kan nggak lucu. Oke. Itu trigger buat jadi mikirnya di situ tuh dari pengalaman pribadi deh. Oke. Yuka ini kan kuliah di salah satu kampus teknik ya? Kampus teknik. Kampus teknik. Nah, ini jadi ke sepatu gimana? Itu kasih tau dong sama Gizmo Friends. Apa yang membuat lu kan tadi kuliah dijatahin, sepatu susah, kampus teknik lagi. Biasanya kan kampus teknik tuh nggak identik sama ini kan? Sama sekali tidak ada hubungannya. Iya, nggak identik sama orang-orang yang stylish gitu. Tidak ada hubungan dengan desain, bisnis, dan lain-lain. Jadi bukan dunia gue lah. Tapi emang tadi triggernya adalah, ya namanya anak kuliah kan energinya berlebihan ya. Oke. Jadi waktu itu udah di penghujung kuliah, udah mikir, nih di sisa-sisa waktu kuliah nih mau nyari apa ya? Mau ngapain ya biar seru kuliahnya? Akhirnya mau coba making money di situ. Mencoba berbisnis, tapi idenya nggak ada. Sampai akhirnya baca buku, ide bermula dari masalah pribadi. Oke, masalah gue apa ya selain lapar terus? Jadi ternyata mau bisnis kuliner, tapi takut nggak tahu mau jualan apa. Akhirnya
sama temen yang sama-sama anak basket, sama-sama penggemar sepatu, dan sama-sama pengen bisnis. Kita mulailah bisnis sepatu. Karena kuliah di Bandung kan. Di Bandung tuh ada Cibaduyut. Oh, oke. Nah, kalau kuliahnya di Depok mungkin nggak ke sepatu. Karena Nggak ada. nggak ada produksi. Ini buat Gizmo Friends yang tadi sulit menerka gambaran Yuka gitu ya. Cibaduyut itu ada ikonnya ya, sepatu gede, patung sepatu. Buat generasi-generasi lahir di atas tahun 90 dan 2000 nggak tahu tuh Cibaduyut. Tapi ada satu area di Bandung yang memang katanya dari zaman Belanda tuh sentral perkulitan, sentral sepatu kulit dan lain-lain. Jadi di daerah situ ada patung sepatu. Ya. Nah, cuman katanya gubernur baru Mau menghilangkan itu? Udah hilang katanya. hilang? Udah lama nggak ke sana. Dan itu ikon karena tiap kalau identik Bandung kan belanja. Yeah. Kalau Lebaran orang ke Bandung belanja, belanja baju. Nah, kalau belanja sepatu ke Cibaduyut. Alhasil banyak small independent factories yang bisa bikin sepatu. Oke. Nah, itu sedikit sejarah Dari Bandung. Cibaduyut. Iya. Nah, dari Cibaduyut itu apa yang akhirnya memutuskan untuk tadi kan makanan nggak jadi, tapi sepatu. Akhirnya fashion Karena dan emang sepatu khususnya. dari kecil emang penggemar banget brand Nike dan Adidas dari dulu. Sempat waktu kelas 4 SD ditanya mau jadi apa pas udah gede, mau jadi pemadam kebakaran, kalau nggak jadi direktur Nike. Wis. Beneran ada buktinya itu. Iya, karena biasanya kan dulu nulis ini ya, buku kenangan cita-cita gitu kan. Itu karena memang kerasa kalau pakai sepatu basket Nike bisa terbang. Kena banget brandingnya. Just do it yang gitu-gitu loh. Jadi waktu kecil suka main bola, suka main basket, jadi emang bener-bener ngulik banget tuh yang gitu-gitu dan ngerasa kalau pakai Nike bisa punya super power. Jadi ada passion, tapi ada ya. Ya SMP, SMA ya realistis lah. Jadi udah kerja di mana aja deh. Ambil teknik. Jadi itu ada trigger di kecil emang ada sih. Mungkin ini juga nih Gizmo Friends yang sekarang kan tren sepatu tuh atau tren bikin bisnis sendiri ya, termasuk salah satunya sepatu gitu, lagi menggeliat banget gitu kan. Tapi akhirnya kan kalau tadi ngomongin cita-cita pebisnis, alias kerja sama orang gitu, jadi direktur bisnis orang. Kerja sama orang. Kenapa yang akhirnya memutuskan lo switch ke ya udah gue bikin company sendiri? Sebenarnya realistis sih, nggak ada cerita romantis yang gue nggak bisa kerja sama orang. Waktu itu memang pas mulai ada acara namanya Pasar Seni ITB. Kita dapat booth gratis karena temen panitianya jualan. Itu pertama kali kita jualan dan laku habis semua. Itu pertama kali megang cash sebanyak itu. Sebanyak apa? Kasih tahu dong. 10 juta apa? Tahun 2010, masih kuliah. Anak kuliah megang 10 juta kan. Wis, ini ya. Apa yang dilakukan? Menurut lo apa yang gue lakukan setelah dapat duit segitu banyak? Wah, belanja. Dihabisin. Beli handphone baru. Jalan-jalan ke Bali. Wah, enak juga ya. Ya udah gitu. Jadi tujuannya adalah udah jualan sepatu? Udah. Itu jualan Brodo gitu. Udah brand Brodo ya? Udah. Jadi profitnya kita ambil tapi sisanya kita puterin lagi. Jadi making money ternyata seru ya. Jadi sebelum kerja punya tabungan yang banyak dulu. Tabungannya dari mana? Ya dari jualan Brodo itu. Jadi rencananya nanti kan kerja juga bosen ya. Jadi nikmati dulu deh setahun. Begitu lulus setahun kita jalanin Brodo deh, kita kumpulin duitnya. Setahun udah lewat, tambah lagi deh setahun. Terus aja sekarang sampai sekarang masih diperpanjang. Berarti bisa dibilang dari awal tuh ini ya, udah diberkati semesta gitu kalau aku sekarang bilang kayak. Iya dong, udah buka pop up pertama langsung cuan segitu banyak. Termasuk beruntung lah karena kadang-kadang bisnis tuh ada, kalau kata teman-teman yang udah lebih sukses itu kadang-kadang antara hoki, pertolongan dari Tuhan semua jadi satu. Kitanya siap jadi satu. Kita memang momentumnya pas karena itu momen dimana generasi gua kuliah tuh mulai mau bergaya tapi nggak punya duit. Jadi gimana caranya supaya gayanya keren tapi ya barangnya nggak mahal-mahal amat gitu. Jadi situ. Yang kedua emang di momen itu pertama kali online e-commerce tuh baru mulai muncul ya. Orang mau belanja online. Kalau gue mulainya 5 tahun lebih awal nggak mungkin. Jadi ada momentum tuh pas banget. Itu kan kalau ngomongin Bandung juga gitu, itu kan
menggeliatnya Industri. ujung gitu ya, Bener. clothing lokal juga kan, itu. Itu kalau nggak kuliah di Bandung juga kita nggak bisa karena teman-teman di Bandung yang lebih senior tuh malah ngebantu-bantu kita. Oh gitu? Lu cari kulit di mana? Di sini, mendingan di sana lebih bagus. Oh, jadi mereka bukan ngebantu. kayak, lu mau ngapain sih lo, gua aja gitu. Itu culture yang memang di Bandung seperti itu. Bareng-bareng semua ya? Iya. Kalau gitu ada tantangan spesifik gak sih ketika lo ngembangin, tadi kan cerita-ceritanya manis semua tuh. Nah, Ada pahitnya gak sih pas di awal-awal? pahitnya di tengah-tengah justru. Pas udah gede. Udah mulai, Iya. Pas di awal-awal, oke. ya udah lupa sih, jadi dijalanin aja. Ya pahit-pahit misalnya kayak, oh ini ditipu vendor, duit dilariin, itu standar lah. Oke. Terus habis itu barang sampai customer jebol semua. Ada kejadian Ada kayak aja. gitu? ada. Oke. Cuman ya Nggak menghancurkan itu nggak ya? sampai gimana, nggak tahu, kayak waktu itu kita menikmati aja Oke. ininya, perjalanannya. Jadi ya hambatan-hambatan pasti ada lah. Dan Oke. itu juga karena kita waktu itu emang enjoy, jadi kita anggap oh ya udah lanjut. Nah di tengah-tengah itu apa? Mungkin Di tengah-tengah pasti pas ada yang udah- penasaran gitu semua. Pas karyawannya udah mulai di atas 40, Oke. udah punya gudang sendiri. Sekitaran tahun berapa? Itu 2016 lah. Oke. Udah 5 tahun, 6 tahun berbisnis. Jalan itu ya? Wow, udah langsung Di atas 5 ada tahun emang isunya udah. Jadi scale. Kalau kemarin ada barang yang nggak lolos QC, jumlahnya 2 lusin, ya udahlah. Sekarang urusannya sama ribuan pasang, jadi udah waktu itu jadi udah kayak wah, lumayan kacau sih ininya, berantakan. Oke. Ini keuangannya berantakan, terus habis itu tiba-tiba kita kira kita profit tahun ini, ternyata enggak. Salah ngitung. Karena ngerjain finance gua. Ya gitu, jadi Oke, mungkin cerita sedikit sama Guys Small Friends yang lu lakukan di awal selain ngedesain sepatu, iya nggak? Bukan, partner. lebih ke kita nggak ada desainer. Oke. Jadi kita tahu maunya nggak mau apa. Eh. Karena menurut kita yang menurut kita keren pasti menurut teman-teman keren. Oh. Jadi oke. kayak gini bagus deh. Jadi bentuk desainnya tuh lebih ke prototyping Oh, sama oke. vendor. Dia kita punya coba gini. Misalnya ada contoh brand luar gini. Ya. Di giniin. Udah jadi kayak bagian sini kurang deh, bagian sini kurang. Jadi nggak digambar. Karena kalau digambar lama dan nggak bisa juga. Ya. Gitu. Jadi prosesnya sangat simpel dan sangat nggak overthinking lah. Oh. Bener-bener Oke. apa adanya, menurut kita keren. Heeh. Kita photoshootnya juga yang keren. Ya udah. Oh, oke. Nah, ini menarik gitu ya ketika akhirnya Brodo sebagai sebuah brand apalagi di awal gitu ya. Sampai hari ini kayaknya masih punya ciri khas sendiri gitu. Apa sih formula apa yang lu pakai buat ini loh? Oh bisa, itu ya. Kita bisa stand out dengan tadi kan ada lu bilang keren. Nah, menentukan standar kerennya itu gimana? Nah, itu tadi karena dari kecil gue sendiri itu memang udah minat sama Nike, sama branding, sama storytelling. Ya. Jadi unconsciously kalau anak-anak waktu kecil main game mungkin gue ngeliatin iklan Nike gitu. Ada part itu yang secara natural di gue jadi kayak Oke. ada memori yang bisa di-unlock lah ibaratnya. Oh. Nah itu yang mungkin Karena kebiasaan lihat yang bagus. iya jadi taste-nya kebentuk lah. Oh. Natural, cuman oke. bukan artinya itu kelebihan ya, tapi jadinya beda, itu aja sih. Oke. Jadi dari awal pas kita bikin brand, dari awal kita udah tahu mesti gini, dan kita tahu mesti beda karena Iya. teman-teman diakui ya, gua akui barangnya jauh lebih bagus. Barang kita tuh biasa aja, waktu kita baru muncul ya. Iya, Tapi kenapa kita lebih laku waktu itu? Ya karena kita punya identitas, berani beda oke. sendiri, gitu-gitu loh. Iya. Tapi justru isunya sekarang pas udah se-size kayak gini, karena pertimbangannya banyak, birokrasinya tinggi, jadi overthinking. Oh. Nah, jadi kadang-kadang yang kan udah nggak gue lakuin semua, udah punya Yeah. tim. Nah, tim tuh punya ya ada prosedur, ada birokrasi, ada ini, ada apa. Jadi malah overthinking nih. Kadang-kadang role kita malah mengembalikan rohnya itu ke roh startup, roh baru mulai, dan Oke. berani beda. Kadang-kadang kan waktu baru mulai kita kan challenger ya. Jadi ya kalau ngikutin yang udah lebih gede pasti ya kalah dong, kalah budget, kalah terkenal juga. Nah kalau baru mulai kita berani beda tuh udah natural. Cuman pas udah kita punya posisi,
kadang-kadang jadinya maunya main aman. Nah itu kelihatan tuh pas kita udah lewat 10 tahun, kok terlalu aman nih. Nah, kadang-kadang harus mendisrupsi diri sendiri. Itu challenge bisnis di atas 10 tahun lah. Menarik banget. Fashion nih. Gizmo Friends. Tapi kita geser sedikit nih dari yang tadinya fashion. Jadi pertama kali kenal sama Bapak Yuka nih, justru di ranah startup. Karena di era tahun 2014, tahun 2015 tuh awal-awalnya Brodo tuh justru banyaknya beredar di ekosistem startup teknologi gitu kan. Apa sih yang bikin Brodo berpikir selain merilis sebuah produk fashion, tapi juga perlu nyemplung ke ranah teknologi dan startup tadi? Ada yang ininya ya, ada yang versi organiknya, ada yang versi strategiknya. Apa sih? Versi organiknya, karena gue anak teknik ya, gue gaul sama anak-anak desain, anak-anak fashion tuh nggak nyambung. Kalau gaul sama anak-anak startup nyambung. Beda frekuensi ya? Simpel itu aja sebenarnya. Gue nggak gaul di Jakarta Fashion Week gitu-gitu. Ini bukan dunia gue nih. Tapi bisnis gue di sini. Nah, itu kayak organiknya ya. Tapi anorganiknya memang waktu itu kita ngeliat momentum juga bahwa startup itu kan mencari bisnis yang bisa diakselerasi secara cepat. Apakah cepatnya itu dengan bakar duit kan itu nanti dulu ya. Tapi emang bisa diakselerasi secara cepat dan kita ngelihat kita bisa memposisikan Brodo ini sebagai bisnis yang punya ada opportunity untuk grow eksponensial. Nah, memang di situ leverage-nya ya bahasa startupnya kita meleverage teknologi. Untuk kita bisa membuat sebuah consumer brand yang untuk generasi baru dan bisa ngasih experience yang berbeda dengan menggunakan teknologi. Itu ceritanya. Tapi prakteknya memang susah. Tapi gini ya, maksudnya kalau ngomongin susah gitu kan, susahnya apa nih? Karena teknologi itu terus evolving, berubah terus gitu ya? Atau apa? Terkadang bahkan gini, kemajuan teknologi kadang-kadang malah cuma gimmick jadinya. Diterapkan secara bisnis, malah jadi gimmick, nggak ada impact secara bottom line maupun top line. Contoh, waktu kita baru muncul tuh ada, sekarang sih udah muncul lagi ya, augmented reality. Terus ada juga smart store, yang kayak papan pencet bisa belanja di dinding. Yang gitu-gitu kan sebenarnya kayak wah nanti experience-nya lebih bagus, customer lebih loyal dan lain-lain gitu-gitu ya ujung-ujungnya gimmick semua, nggak ada yang pakai kan. Gitu. Terus ada juga kayak ini ya, menggunakan data science untuk memprediksi mana sepatu yang akan laku, mana yang enggak. Gitu-gitu kan pada akhirnya menurut kita gimmick jadinya. Karena pada akhirnya karena industrinya kan industri kreatif. Itu nggak bisa di-replace tuh sama teknologi, itu nggak bisa. Menurut kita ya. Ujungnya insting, gitu-gitu loh, art, insting. Tapi buat Gizmo Friends yang baru mengenal Brodo sekarang gitu ya, di awal itu, tapi koreksi juga kalau keliru ya, Brodo sudah berjalan dengan platform jual beli sendiri. Ya kan? Kampersnya jual sendiri deh. Iya benar-benar. Ini mungkin bisa dikasih tahu dong sama Gizmo Friends, apa yang membuat yakin kita selain merilis produk juga, kita perlu bikin store digital sendiri. Nggak ikut store yang udah existing aja deh. Orang biar belanja di tempat-tempat yang udah ada. Orang nggak ada yang mau belanja di e-commerce platform dulu ya. Ya mereka nggak terbiasa. Biasanya dulu belanja di sosial media. Ya kan, dulu di Instagram, di WhatsApp, di Twitter bahkan. Belanjanya maunya di situ, di chatting. Waktu itu di BlackBerry Messenger, pindah ke WhatsApp. Dulu tuh jual beli tuh kayak gitu. Terus kita memaksa untuk customer itu untuk, biar enak, daripada gini-gini, ini kesini aja ke website. Nah mereka juga gimana sih caranya, kita ajarin. Bahkan kita pesenin buat mereka. Nah terus next time kalau mau belanja tinggal kesini. Nah jadi kita agak-agak sedikit mengedukasi, ngajarin dibandingkan belanja lewat chatting, mendingan di website karena kelihatan tuh pembayaran sudah diterima, pesan sudah diproses, enak tuh prosesnya. Kita pun juga bisa lebih cepat prosesnya dibandingkan lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp masih kita terima waktu itu.
Tapi lama-lama pelan-pelan customer, enakan website ya. Nah, sesimpel itu aja sih. Dan waktu itu kan juga ada pertama kalinya muncul iklan di sosial media. Dan itu langsung drive ke website kan. Jadi orang kayak, gimana belanjanya? Ya bisa, lama-lama bisa gitu. Nah, cuman begitu pandemi, e-commerce lagi jor-joran, spending duit yang nggak masuk akal, untuk ngasih diskon, ngasih free ongkir, ngasih subsidi, ngasih ini, ngasih itu, customer lama-lama terbiasa belanja di situ. Jadi sekarang website jadi nggak banyak yang belanja, lebih prefer ke sana. Karena memang secara kalau udah biasa belanja di e-commerce, platform jadi udah enakan gini experience-nya. Payment option-nya banyak, shipping option-nya banyak. Kalau kita di website, payment option-nya ya segitu dan shipping option-nya juga segitu. Itu pun nggak free ongkir. Jadi ya dulu sebelum pandemi website, sekarang udah kalah sama e-commerce. Nah ini mengubah ini nggak sih? Mengubah strategi? Iya, jauh banget. Brodo sendiri berarti ya? Iya, gitu. Dan brand-brand generasi sekarang udah ini, nggak ada yang bikin website sekarang. Dulu kita habis duit banyak banget buat bikin website. Gila, servernya kita host sendiri gitu-gitu. Jadi dulu buat mulai sesusah itu. Buat mulai e-commerce ya. Tapi memang persaingannya nggak banyak. Kalau sekarang semudah itu, tapi persaingannya banyak. Challenge-nya beda jadinya. Nah, tapi beberapa pihak juga merasa existing marketplace yang ada sekarang gitu ya, kurang berpihak ke seller karena potongan penjual dan lain-lain. Gitu. Itu gimana? Itu kayak penjual narkoba menurut kita. Dikasih dulu dikit-dikit. Waktu kita pertama kali jual di sana, potongannya 0. Karena mereka butuh brand legit. Mereka butuh brand yang ibaratnya apa ya? Yang udah dikenal masyarakat untuk mau berjualan di sana. Karena awal-awal itu jualannya barang-barang KW, barang-barang impor. Jadi image-nya tuh kayak gitu. Dan pada saat kita diundang ke sana, brand-brand lokalnya udah pada masuk. Customer mulai banyak. Sekarang mereka udah, sorry to say ya, buat teman-teman di e-commerce, mereka melupakan kita. Sekarang yang mereka masukin justru brand-brand corporate yang udah gede. Brand-brand yang emang pas mereka mau masuk, brand-brand lokal udah pada masuk. Boleh deh gue masuk deh. Nah itu emang yang secara volume pasti jauh lebih gede dong. Nah itu ada deal-deal sendiri. Nah begitu di kita saat zaman subsidinya sudah berakhir, dinaikin ke harga normal. Karena menurut gue sih sebenarnya ya, potongan segitu memang fair. Menurut gue ya. Karena bayangkan teknologi yang mereka invest untuk make sure semuanya bisa seperti yang Gizmo Friends pakai sekarang gitu kan. Ngejalanin waktu kita punya website sendiri, nggak ada potongan, tapi maintenance-nya itu juga mahal. Jadi menurut gua ya jangan kaget nanti potongannya jadi 20% tuh ya 30%. Mungkin ya. Jadi mungkin jangan terlalu bergantung sama satu aja sih. Baiknya gitu. Itu ya saran buat para pelaku bisnis termasuk fashion ya, yang menggunakan jasa marketplace gitu. Nah, selain masalah itu tadi ya teknis dari perubahan teknologi dan sistemnya ya gitu. Ada tantangan lain nggak sih yang sekarang masih kerasa, waduh ini batu sandungan banget. Kita mau ngomongin politik nggak? Nggak usah deh. Iya, jangan, nggak usah. Maksudnya itu kan udah dari dulu lah masalah bahan baku, masalah apalagi ya barang-barang impor, regulasi impor dan gitu-gitu udah dari zaman dulu sebenarnya. Ya kita sih nggak mau bergantung lah. Kalau misalkan regulasi begitu ya udah ikutin aja. Walaupun ada yang bilang nggak fair ya mau gimana? Bukan kita juga nggak bisa nge-influence juga kan. Ini gue ngomongnya secara bijak aja deh. Tapi yang menarik kalau gue justru kita kira, ini banyak yang kegocek nih, seluruh dunia kegocek. Kita kira setelah pandemi, during the pandemi kan jualan online naik ya. Dikira behavior digital itu akan bertahan. Contoh, ternyata meeting ini kok bisa lewat Zoom-Zooman aja kok, misalnya gitu. Atau kerja ternyata nggak usah work from office kok, bisa gini-gini. Online akan sustain, groceries online segala macam, nggak ternyata. Bahkan kita kembali ke sebelum pandemi sekarang. Jadi pada akhirnya ya
orang kembali disuruh kerja ke kantor. Itu startup yang work from anywhere. Sekarang semua dipaksa ke kantor. Yep. Terus habis itu belanja pada akhirnya kalau di dunia kita retail itu kan nggak cuma kebutuhan aja, tapi ada experience di situ. Jadi kita lihat malah peran sebuah toko itu jadi penting. Sangat penting justru kembali. Nah, ini juga mungkin buat Gizmo Friends menarik gitu ya. Ketika tadi Yuka bilang toko penting gitu kan. Dan apakah itu kan berarti hasil dari riset konsumen gitu kan. Seleranya ya dari yang tadinya klak-klik atau tap sana tap sini gitu. Sekarang balik lagi. Nyobain langsung. Atau datang ke event-event offline gitu kan. Itu gimana? Apakah ada sistem tersendiri yang dipakai sama Brodo atau memang pakai existing tools aja yang ini buat ini buat ini buat ini? Yang kita lihat pertama dari data, tapi data nomor 1 data dompet. Data spending. Jadi kalau misalkan di toko udah jelas mereka ngambil barang lebih banyak. Namanya average basket price. Jadi average basket price itu setiap transaksi itu ada berapa produk yang diambil. Kalau di toko lebih dari 1. Average order value artinya produk dengan harga yang jauh lebih mahal lebih laku di toko. Terus habis itu repeat purchase, orang balik lagi lebih tinggi di toko. Jadi udah dari sisi dompet sih udah jelas toko lebih unggul. Tapi kekurangannya kan lu modal dari mana bikin toko, lu kira gampang. Dan logistik, hire orang, operation, belum lagi barang hilang, belum lagi duit diembat sama staff, belum lagi ini, belum lagi main. Itu jadi ada kompleksitas. Jadi bisnis yang berbeda sama online. Jadi banyak yang bilang, jadi online atau offline? Nggak bisa. Online dan offline harus. Nggak mungkin berdiri sendiri. Dengan kemarin kemajuan teknologi dan sekarang online jadi naik, dia akan mensuplemen, tidak akan menggantikan. Gitu. Dan profile customer-nya beda. Ada momen di mana misalnya gue belanja bulanan, ada momen ya gue butuh cepat, butuh ini ya pakai yang online. Tapi ada momen di mana, by the way gue belanja. Hobi gue belanja di supermarket, jadi ini konteksnya lucu. Ntar weekend mau makan apa ya? Jadi nggak tahu, jadi ke supermarket muter-muter. Beda tuh. Nah, sama experience-nya beda. Sama kayak misalkan kalau di online kadang-kadang orang butuh cepat, dia butuh ini, dia mau simple dan udah tahu mau beli yang mana. Atau misalkan dia jauh dari store, kelihatan tuh. Tapi kalau yang offline kadang-kadang dia ngalor ngidul, muter-muter dulu, ntar balik lagi, bawa keluarganya, nanya, dipakai. Nah, experience itu tuh punya value lebih tinggi dibandingkan di online. Karena nge-build trust, dan dia ngobrol sama shopkeeper kita kan, shopkeeper kita jelasin gini. Gak mau sekalian ambil jaketnya aja? Iya boleh deh. Nah gitu-gitu. Itu nggak bisa di online, nggak bisa. Dan paling penting kenyataannya, sekeren-kerennya online, masa masih gue nggak tahu data yang mana yang akurat. Ya masih 80%, 90% lah transaksi di Indonesia itu masih offline. Jadi ya ngapain fokus cuma ke 10-20%. Ini menarik Gizmo Friends. Berarti mungkin kedepannya Brodo akan lebih banyak ekspansi juga ke store-store offline. Jelas. Sekarang udah ada berapa? Sebelum pandemi ada 9. Sekarang? Pas pandemi jadi 2. Merosot drastis? Tutup semua. Dan sekarang? Sekarang 9 mau jadi 14. Masih Jawa Bali apa udah ada di luar? Paling keren tau gak di Aceh. Kita baru buka di Aceh Lebaran kemarin. Dan itu benar-benar menakjubkan karena kita nggak menyangka data online kita di Aceh ada nih. Terus kita translasi ke offline. Kira-kira segini deh. Soalnya kita suka ngelihat korelasi toko dengan penjualan online. Tahu-tahu kayak 3 kali lebih tinggi daripada ekspektasi kita. Gila dan juga. Memang di situ terlihat bahwa ada daerah-daerah di mana online tuh kayak ngapain? Kalau ada offline-nya gue mendingan beli offline. Gitu. Dan ongkos kirim mahal, bisa 50.000 sendiri, itu lumayan tuh. Itu juga ya, jadi faktor bisa 10% harga sepatu kita bahkan. Itu jadi kan yang menurut kita make sense. Ya tadi mereka udah tahu brand kita secara online. Kita sambut di offline. Jadi gitu sih. Ya cuman akhirnya
butuh modal gede. Ini pertanyaan buat sesi pertama yang menarik banget, Gizmo Friends juga. Kita udah menuju ke ujung-ujung kali ya. Karena nanti kita belum ngomongin teknologi sepatu yang bisa diimplementasikan dan masih terus dieksplor. Mungkin nanti di segmen berikutnya. Tapi kalau tadi ngomongin soal butuh modal banyak gitu ya. Strategi seperti apa nih buat para pelaku bisnis baru, Gizmo Friends mungkin pengen masuk ke ranah fashion dan sepatu juga, kayak Brodo gitu, yang bisa diambil gimana? Jangan-jangan mereka kejegal duluan lagi, aduh modalnya kudu gede, kata-kata tuh Kita juga proses, step by step, nggak mungkin bisa langsung. Tapi yang pasti nomor satu prinsipnya adalah bisnis harus profit, itu dulu. Kalau di startup kan bisnis nggak profit nggak apa-apa ya, itu jadi agak sedikit nggak boleh, kecuali emang ada yang mau ini ya, mau invest. Tapi kebanyakan dari kita manusia biasa kan nggak ya, nggak dapat. Jadi nomor satu bisnis harus profit dulu. Harus ya? Harus, wajib. Yang itu bisa membuktikan bahwa ternyata ini ada peluang. Periodenya? Tergantung, ya suka-suka lu. Jadi gini, kita ada momen 3 tahun pertama tuh kita pakai duit sendiri, beneran. Bahkan sekali modal kita 7 juta, beneran kita puter abis-abisan. Tuh, bocoran ya? Iya, 7 juta. Gue ngomong kok kemana-mana, 7 juta profit, terus puter. Tapi juga jangan baru setahun sukses langsung foya-foya, ya kita foya-foya sekali itu waktu dapat 10 juta itu. Iya. Abis itu kita hidup di bawah garis kemiskinan, beneran kayak karena bisnis diputar terus bahkan ada momen karyawan kita udah 12, gaji yang paling kecil gue sama partner gue. Jadi nggak ngambil dividen. Nah itu emang bisnis harus, ini kepanjangan ya, bisnis harus profit. Nah begitu bisnis profit itu udah di posisi yang enak, karena bisa decide mau ekspansinya seagresif apa. Kan bisa dihitung, kalau ekspansinya mau agresif berarti nggak mungkin pakai duit sendiri dong, harus cari duit investor atau duit dari luar. Nah biasanya kalau mau cari investor, kan tanyanya gimana cara biar gue nyari investor? Nyari mah gampang, mau atau enggaknya susah. Nah itu kan harus ada bukti data yang valid, yaitu angka, historical gimana, prospeknya gimana. Nah itu belajar lagi tuh skillnya untuk bisa bikin forecast yang bagus, bisa presentasi, bisa gitu-gitu. Itu makanya kalau gue prefer partneran sama temen. Jadi pada saat gue nyari duit, temen gue ngejalanin bisnisnya. Jadi ada bisa bagi-bagi bagi-bagi tugas. Jadi bisnis harus profit, udah punya historical. Ya tadi angkanya jadi jelas. Kalau kita sekarang tahu kalau mau buka store di sini butuh berapa, baliknya akan berapa, resikonya apa aja, yang kemungkinan terjadi gimana. Kalau nggak terjadi plan A, plan B, plan C. Jadi pas kita minta duit, Oke, ditakar. Terlalu beresiko enggak? Gitu. Atau bagus prospeknya mau Gitu. Tapi memang tadi proses step by step, sabar. Tapi karena Gizmo Talk ini identiknya dengan teknologi, nggak lengkap dong kalau kita nggak ngobrolin teknologi di produk-produknya Brodo ya. Kalau sekarang SKU-nya Brodo ada berapa sih? Waduh, nanya gua lagi. Kisaran 200 kali ya? Lebih mungkin. Lebih. Ini barusan ngasal sih. Tapi itu kan berarti banyak lah ya. Banyak banget gitu kan. Dan kalau ngomongin sepatu gitu kan. Tadi Yuka tuh sempat bilang awal mulai Brodo karena influence dari kemakan sama iklan salah satu brand sepatu yang bisa bikin terbang gitu kan. Itu kan teknologi banget sebenarnya kan. Iya. Iya, benar. Nah, ketika membuat Brodo gitu ya, ada nggak sih teknologi semacam itu yang diimplementasikan juga? Kalau kan di bisnis kita ada teknologi dari produknya, sama dari sistem bisnisnya. Nah, sayangnya memang kalau di Indonesia khususnya untuk melakukan R&D dan investment di sisi produknya itu masih mahal. Masih mahal dan ibaratnya mau mulai bisnis dengan modal terbatas, langsung menciptakan teknologi baru tuh kayaknya nggak masuk akal. Impossible ya? Ya, impossible. Dan bahkan produk kita bisa dibilang produk yang memang dipakai dari zaman dulu, dari ratusan tahun yang lalu, orang pakai sepatu gitu. Beda sama misalkan orang pakai pesawat terbang. Nah itu dari sisi bisnis sudah beda. Dan memang kita lihat,
ujung-ujungnya di mana ya, di kategori kita, apalagi waktu itu kita mulai kan kategori lifestyle, lifestyle shoes. Itu tuh nggak terlalu banyak yang bisa kita mainkan, karena ujung-ujungnya orang pengen sepatu nyaman, enak, apalagi ya, ringan, breathable. Nah itu memang kita akan mengikuti perkembangan teknologi material aja. Itu, dan memang agak sedikit bocoran, perkembangan teknologi material yang sering terjadi adalah biasanya teknologi yang sudah dipakai sama brand sports duluan. Gitu, contoh misalkan dulu ada sole yang memang itu dipakai buat lari jarak jauh. Tapi karena perkembangan teknologi ada sole yang lebih bagus lagi. Sedangkan sole yang dipakai untuk lari jarak jauh ini misalkan tahun 60-an, itu tuh buat dijadikan buat sehari-hari sebenarnya enak. Nah, jadi akhirnya yang tadinya itu buat sepatu lari, sekarang buat sepatu sehari-hari. Ya sneakers yang kita pakai ini sebenarnya dulu sepatu olahraga. Contoh, mungkin paling simpel, paling banyak tahu adalah Converse. Converse kan sekarang buat sehari-hari ya. Dulu itu buat sepatu basket. Profesional? Buat orang main basket beneran. Karena ya yang bisa punya grip, kan Converse inovasinya itu adalah grip di sole-nya. Dan menggabungkan bahan kanvas dengan si rubber itu. Buat tahun 30 itu tuh keren, soalnya kalau nggak pakai itu orang pakai sepatu kulit. Sekarang orang main basket pakai Converse ya, good luck, kaki lo hancur. Karena ada teknologi baru. Gitu Nah itu untuk material di sepatu seperti itu. Jadi kalau kita biasanya mengikuti perkembangan, ada material baru yang bisa kita pakai dan harganya udah bisa mulai masuk. Itu kita pakai. Nah itu dari sisi ininya ya, dari sisi produknya. Tapi yang memang ini setelah 1 dekade lebih berbisnis, baru sekarang nih kita mau mengimplementasikan R&D yang benar-benar sesuai. Karena ibaratnya budget udah ada, brand udah ada, jadi sekarang kita mau bikin diferensiasi lebih clear lagi lah. Jadi ternyata ya produk-produk yang kita pakai kan didesain bukan buat orang Indonesia ya. Sedangkan di Indonesia kan punya iklim tertentu. Bentuk kaki kita juga sebenarnya beda. Iya, kita tuh agak jeber. Jadi kaki kita tuh agak lebar dan agak gembul di sini. Jadi untuk pakai sepatu yang dibikin orang Eropa sebenarnya nggak cocok. Karena Eropa lebih slim kakinya. Wah ini, jadi makanya jangan. Jadi kadang-kadang suka sakit segala macam tuh. Itu udah pasti. Udah pasti. Bukan sakit ya, ternyata bisa lebih nyaman loh. Kalau di desain tertentu dengan kontur kaki orang Indonesia dan lifestyle orang Indonesia. Kadang-kadang kita di kota-kota besar jarang jalan. Jadi sebenarnya ya nggak perlu yang gimana-gimana banget. Atau di Indonesia lebih panas, jadi kita perlu yang breathable. Sedangkan di luar negeri kalau pakai breathable pas musim salju beku. Jadi banyak inovasi yang bisa kita bikin khusus untuk Indonesia, gitu aja sih. Ini agak melenceng sedikit ya. Nggak dipersiapkan jawabannya. Bukan, Selain itu penasaran, kalau pemilik bisnis umumnya gitu ya, kita kan pengen produknya go global gitu kan. Kalau tadi dari penuturan lu sebelumnya gitu kan, kayaknya lebih menyasar lokal market yang lebih dalam lagi. Paling gampang soalnya. Maksudnya gini, kalau kita tinggal, misalnya kita nih, gue mulai bisnis di Kepulauan Fiji. Orangnya nggak nyampe 1 juta, bro. Jadi limited. Ya kalau di Indonesia ada 270. Dan middle class growing, ekonomi berkembang, yang ngapain ke luar negeri? Kirain dengan beberapa kali lo visit Jepang mau mengeksplor. Itu sih biar ini aja. Biar bisa sering ke sana. Nah itu kita pengen, itu ibaratnya project Rolls Royce-nya kita lah. Kita bikin sepatu yang benar-benar high quality banget, standar di market yang memang paling susah, satu global. Kalau kita bisa buktiin kita bisa jual di sana, berarti kualitasnya harusnya nggak diragukan dong. Dan itu memang udah masuk ke ini ya, future plan-nya bro. Soalnya kalau dibilang ya tadi ngomong Jepang, market Jepang memang salah satu ya top 3 di dunia kalau nggak salah ya, atau top 5 lah. Apalagi mereka untuk konsumsi fashionnya jauh lebih tinggi. Tapi ini market declining. Ibaratnya ini market yang lebih banyak orang tuanya daripada yang mudanya. Di sana? Di sana jauh. Jumlah yang lahir dengan yang meninggal, ya tunggu.
usia di atas 70 tuh banyak banget dibandingkan usia di bawah balita. Berarti kebutuhan sepatunya juga udah beda Jadi lagi. piramidanya begini. Jadi ya negara punya masalah sendiri, tapi ini negara yang menjadi standar lah. Oke. Jadi kita rasa kalau ibaratnya kita produsen mobil, kita ikutan F1 untuk ngebuktiin merek kita tuh bisa bersaing. Oke. Gitu aja. Tapi secara prospek menurut gua lebih realistis untuk fokus di lokal dulu. Berarti mungkin nggak dalam 1, 2, 3 tahun ke depan kali? Enggak, oke. Oke. Maksudnya market Indonesia aja, orang berbondong-bondong mau ke sini, mau memperebutkan market ini dari luar negeri. Ngapain kita keluar? Ya itu sih gue simple aja mikirnya. Oke, guys, terus kita balik lagi ke teknologi gitu ya. Sejauh ini nih dengan perkembangan ya selain tadi ya sisi-sisi commerce-nya Brodo gitu. Kalau di sepatunya sendiri, sekarang kan udah makin banyak ya. Tadi sebelum kita rekaman juga sempat ngobrolin sedikit. Sekarang eranya udah artificial intelligence. Tadi juga sempat dibahas soal augmented reality gitu ya. Itu seberapa berpengaruh atau membantu proses produksi dalam berbisnis sepatu-sepatu Brodo? Kita ngelihat kalau yang perkembangan AI ya menurut kita sih udah bukan gimmick sih, udah bisa diimplementasikan Beneran ya? langsung dan langsung terasa manfaatnya memang. Di mana? Di produksi sepatunya apa? Kita di bisnisnya? proses internal bisnisnya aja sih sebenarnya. Kalau produksi sepatunya belum? Belum, karena ini kalau produksi sepatu kan manufacturing dan itu belum ada sih, belum ada robotics dan segala macamnya belum bisa. Belum ya, belum sampai sana ya? Ada beberapa proses, cuman nggak segitu. Nggak signifikan. Mahal. Oh. Dan itu kan urusan vendor bukan urusan kita. Oke. Tapi untuk urusan misalkan forecasting, forecast kira-kira formulasi kombinasi warna apa yang akan cocok dan ordernya size berapa aja. Nah gitu-gitu tuh dengan menggunakan historical data yang tadinya kita yang hitung-hitung manual itu bisa kita minta dibantu. Karena mungkin untuk desain tertentu lebih condong ke size kecil. Desain tertentu lebih condong ke size besar. Desain ini lebih condong ke warna cerah. Desain ini lebih condong ke warna full black. Itu tuh cukup membantu lah untuk kita bikin kesimpulan. Tapi bukan dia decision maker-nya, itu beda. Mereka membantu sebagai asisten lah. Ibaratnya punya intern kelas PhD tapi 24 jam. Dan itu di Brodo sendiri yang sistem kayak gitu, itu bikin sistem spesifik atau enggak dong, pakai existing tools? Existing lah. Ya bayar cuma berapa per bulan kan? Tapi lebih efisien ya jauh ya. Kelihatan dari tim juga yang emang cerdik, mereka pasti pakai tanpa disuruh. Karena jadi ngebantu. Tapi kita juga udah punya policy harus pakai apapun kerjaan lu. Gitu? Iya. Jadi marketing misalkan ya sesimpel bikin copywriting untuk social media, copywriting untuk email ya. Sekarang bisa pakai itu. Jadi yang tadinya butuh 10 menit sekarang jadi 1 menit gitu misalnya. Tapi disempurnakan lagi nggak sih? Disempurnakan lagi dong. Soalnya kan nggak pinter-pinter amat mereka. Nggak ada copy paste lah, nggak boleh. Tetap ada regulasi itu ya. Minimum dia bisa bikin guidelines buat pas kita make decision jadi inilah. Jadi lebih akurat lah. Gitu. Walaupun ada kelemahannya juga, tapi cepat atau lambat harus kita implementasikan sehingga mungkin yang tadinya kita butuh, misalnya ya, butuh karyawan 3 kali lebih banyak daripada sekarang untuk 10 tahun ke depan, mungkin malah kita nggak perlu ada tambahan untuk mencapai size yang besar company-nya karena jauh lebih efektif pekerjaannya. Nah, kalau gitu nih ada 2 pertanyaan. Yang pertama, existing timnya bakal tetap di-keep atau mungkin ada penyesuaian? Tergantung divisinya. Contohnya? Contoh misalnya paling kena nomor 1, bukan nomor 1 paling kena ya. Paling sekarang sudah pasti ada impact-nya di customer service. Untuk jawab pertanyaan customer yang repetitif dan apa segala macam sekarang canggih banget, udah kayak ngobrol sama orang beneran. Nah, bukan artinya kita tiba-tiba cut orang-orangnya,
Tapi orang-orang ini ada yang punya bakat terpendam ternyata bisa desain. Oke. Atau malah bisa jadi merchandise team atau bisa bantu-bantu produksi. Jadi mereka melakukan kerjaan yang jauh lebih produktif dibandingkan yang repetitif. Nah itu kan fungsinya menurut kita kayak gitu. Yang tadinya itu repetitif berulang-ulang, ya itu bisa mulai di replace. Nah manusia ngerjain yang lebih produktif, yang adding value menurut kita. Jadi yang tadinya misalkan bisnis kita 10 kali lipat dari sekarang, nanti perlu customer service 50 orang dalam satu shift. Mungkin nggak perlu 50, mungkin 10 cukup. Sisanya 40-nya bisa ngerjain yang lain. Tapi yang kedua, kan tadi sempat dibahas juga ya, bahwa tidak mungkin tidak perlu ekspansi tim gitu kan. Artinya gimana? Di masa depan orang-orang akan, ya ini mungkin Gizmo Friends ada yang penasaran gitu. Ntar di masa gua harus kerja gitu ya, udah harus kuliah dan segala macam, makin susah dong nyari kerjaan gitu. Justru menurut gua akan muncul pekerjaan baru. Ya ini analogi inilah. Dan akan diimplementasikan juga di Brodo. Nah masalah kita nggak tahu apa pekerjaan baru apa. Paling simpel gini, waktu belum ada mobil, orang naik kuda kan. Dulu pasti orang jadi perawat kuda dong. Ada mobil ya, anjir gue nggak bisa ngerawat kuda lagi. Tapi mobil perlu dirawat, jadi perawat mobil. Ya berubah aja menurut gue ya. Nah ke depan kita nggak tahu apa. Gitu. Ya, tapi yang jelas pasti lebih produktif. Jauh lebih produktif dibandingkan tanpa adanya kemajuan teknologi. Jadi lebih apa ya? Ya manusia pada hakikatnya bisa mengerjakan hal yang manusiawi. Menarik. Dari ngomongin lagi produknya Brodo gitu ya. Di beberapa waktu, nggak yang mungkin 3 sampai 4 tahun lebih lama dari sekarang gitu ya. Sempat ada produk-produk di luar sepatu yang wah ternyata Brodo punya tas misalnya gitu. Sekarang tuh mulai ngembangin ke sepatu olahraga, malah tadi seperti dibilang gitu ya, Brodo berangkat dari sepatu lifestyle gitu kan, terus sepatu olahraga yang dulu sempat ada tas gitu. Kayaknya sekarang udah nggak semasif itu yang di luar sepatu gitu. Itu buah keputusan implementasi teknologi juga atau gimana? Gabungan semuanya. Gabungan semuanya. Pertama ya orang beli sepatu kulit nanti 3 tahun 4 tahun baru beli lagi. Jadi selama 3-4 tahun itu kita nggak ada revenue dari satu orang itu. Simpel aja kita mikir ya ada nggak sih produk komplementer selanjutnya? Oh ya udah tas. Gitu aja. Oh dompet. Sekarang ada topi, ada parfum, ada apa segala macam untuk dia bisa terus-terusan berinteraksi sama kita. Terus ya sekarang tadinya beli sepatu kulit mungkin perlu buat weekend sneakers. Nanti buat lebaran perlu sendal, ada sendal. Jadi kita ngikutin aja sebenarnya yang apa namanya yang bro-bro kita ini perlu. Jadi yang membedakan adalah kita nggak mencoba mengurung diri kita di bisnis sepatu. Walaupun jualan sepatu paling banyak ya. Tapi kita mencoba dalam kehidupan para cowok-cowok gentleman ini dalam kehidupan sehari-harinya apa yang bisa kita berikan buat mereka. Makanya tadi di awal kan gue bilangnya ini lebih ke lifestyle brand dibandingkan footwear brand. Jadi customer-nya yang kita fokusin. Ini kalau ngomongin teknologi juga ya, kalau di brand lain ini bukan sepatu juga, udah mulai banyak yang bisa, misalnya kan yang butuh susah untuk kalau nggak datang langsung tuh kacamata misalnya gitu ya. Yang dia bisa mereka bentuknya muka lu kayak gini cocoknya pakai model kacamata kayak gitu. Nah kalau di Brodo, di sepatu nih, udah mulai ada nggak sih implementasi teknologi kayak gitu? Atau ada rencana ada? Ada di kita tuh jadinya gimmick waktu itu. Jadi waktu itu ada yang sistem augmented reality, jadi kaki lo difoto, terus langsung ada sepatunya. Itu nggak bikin orang mau beli sepatu lo sebenarnya. Tapi cuma nyobain gitu. Ya cuma kayak keren, jadi keren aja. Ngabisin duit banyak. Terus ada juga sistem yang foto kaki ketahuan size-nya berapa, ternyata nggak akurat. Jadi masih mungkin di kategori kaki tuh masih agak gimmick. Kalau di kacamata kan cukup simple implementasinya dan langsung kebayang. Dan itu jadi kayak decision making untuk lo mau beli yang mana kan. Nah sayangnya di sepatu belum. Tadi di awal-awal memang banyak inovasi di situ, tapi
buktinya sekarang nggak banyak yang make kan. Nah, kalau gitu nih, ini mungkin insight buat para pelaku teknologinya. Teknologi seperti apa yang dibutuhkan buat pengembangan sepatu spesifiknya di Brodo ya? Yang kayaknya, wah ini kali ini bakal kepake sih kalau gini. Ya sebenarnya sih sizing sih menurut gue. Oke. Tapi banyak banget orang yang coba ngedevelop itu? memecahkan masalah itu dan sampai sekarang belum ketemu caranya yang terbaik, termurah dan scalable dan akurat. Banyak tuh dulu vendor-vendor segala macam startup nawarin ke kita. Oke. Ya pada akhirnya either terlalu complicated karena size sepatu kan kadang-kadang beda-beda ya. Oke. Tiap model Ya, ada beda-beda. yang harus naik satu, turun satu, Iya. gitu kan? Yang bahkan satu merek pun bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Karena Betul. memang itu udah urusan complicated lah. Jadi terapannya adalah ya semua sepatu kalian harus kita ukur satu-satu. Iya, capek. Dan harus dikalibrasi. Kalibrasi maksudnya pas diukur 29, tapi orang yang kakinya 29 emang cocok nggak sama dia. Jadi complicated banget lah. Oke. Dan itu untuk company size kita nggak masuk. Gitu. Jadi akhirnya nggak tahu tuh sekarang perusahaannya kayak gimana nasibnya. Tapi gue yakin ujung-ujungnya nanti kan ada perkembangan teknologi juga ya. Yep. Ya mungkin AI-nya makin akurat, semakin akurat. Jadi ya mungkin itu simple. Ujung-ujungnya nanti, gue suka yang ini. Di foto, ya udah lo cocoknya ini. Mau gue beli. Ya yang gitu-gitulah yang mampu mendorong orang untuk belanja. Ujung-ujungnya kan kita perlu orangnya belanja ya. Ingat ya, semua friends. Jadi gimana cara supaya orang mau yang tadi ragu-ragu jadi mau? Yang tadinya ragu-ragu jadi mau gitu. Dan ya implementasi teknologinya bisa macam-macam banget kalau gitu ya. Yang gue inget itu lagi banyak develop tuh di ini. Apa tuh? Makeup dan skincare. Oke. Oh iya ya. Iya, cocoknya jadi- nih pakai warna ini Bener, gitu ya di nanti, muka. bener, terus kayak di foto tiap hari nanti perkembangan apa sih mungkin jerawatnya hilang apa segala Oke. macam. Atau misalnya untuk makeup yang ini lo cocok warna ini, ya gitu-gitu loh. Itu lebih make sense. Oke. Di sepatu masih Masih belum ya. belum ya. Tapi siapa tahu Siapa Gizmo tahu, Friends Pak. ada Iya. yang berhasil menyelesaikan masalah tadi yang Yuka bilang gitu ya. Bener. Utamanya soal sizing dan bikin hasrat belanjanya lebih meningkat. Betul. Itu paling penting. Oke, thank you banget Yuka. Obrolannya menarik banget, insight-nya seputaran bisnis, sepatu, fashion, dan teknologi. Mudah-mudahan jadi insight buat Gizmo Friends juga ya. Oke, sekali lagi kalau mau cari info soal Brodo, bisa langsung ke Instagram bro.do, website www.bro.do, dan TikTok Brodo Footwear. Lupa TikTok. semua ada di ini ya. semua Dan bisa di di-explore. Instagram gua @harrystyles. Oh, Berubah lagi. Oke, pasti jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Gizmologi, follow juga gizmotalk.id, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.